Sebelum Korea Selatan menjadi negara demokratis dan liberal seperti sekarang, Korea Selatan sebelumnya pernah mempunyai pemerintahan otoriter yang sewenang-wenang. Dan siapa sangka dalam proses perubahannya itu, ada seorang mantan tukang bangunan yang memperjuangkan kebebasan di negara itu. Dan kisah ini merupakan kisah dari Presiden ke-9 Korea Selatan yang bernama Roh Moo-hyun. Dan kisah ini menjadi inspirasi dalam film yang akan Abed bahas kali ini. Jadi bagaimana lo ceritanya? Klik dulu tombol subscribe-nya dan dengarlah Abed bercerita. Pada tahun 1981 di kota Busan, kala itu Song yang merupakan mantan hakim di kota Dongjun sedang berjalan menuju kantor teman lamanya yang bernama Seon. Di sana ia memberitahu pada temannya bahwa dia menemukan peluang usaha bagi pengacara yang belum diambil oleh banyak pengacara di kota itu, yaitu dengan mengurusi registrasi aset masyarakat. Karena pada saat itu, masyarakat Korea sedang berbondong-bondong untuk membeli aset, sedangkan notaris tidak mampu mengimbangi permintaan itu. Namun sekarang, Song membutuhkan suntikan dana untuk memiliki kantor, sehingga ia pun meminjam uang pada temannya tersebut. Pada awalnya, rencana tersebut tidak berjalan lancar. Penolakan demi penolakan dilayangkan kepada Song. Namun, sampai pada suatu hari, ia mendapatkan klien pertamanya. Namun ternyata tindakannya ini tidak disukai oleh beberapa pengacara lain. Pernah suatu waktu, Song yang tengah menghadiri acara makan malam dengan advokat lainnya, tak sengaja mendengar percakapan para advokat yang tidak menyukai tindakannya. Namun pada saat itu mereka belum mengetahui wajah Song, sehingga mereka membicarakan hal itu di hadapan Song. Menurut mereka, tindakan Song merupakan hal yang sangat bodoh, karena itu adalah tindakan yang hina untuk dilakukan seorang pengacara. Ditambah lagi, Song yang hanya lulusan SMA, dianggap menghina bagi profesi pengacara. Pada tahun itu, di Korea Selatan, pengacara tidak perlu memiliki gelar sarjana. Lalu tak lama kemudian, Seon datang dan memperkenalkan Song kepada pengacara-pengacara itu. Kemudian Song dengan percaya diri memperkenalkan bahwa dirinya adalah orang yang mereka bicarakan tadi. Kemudian ia pun berkata, meskipun mereka menganggap hina dirinya, penghasilan yang ia dapatkan dari hal itu cukup untuk membiayai hidupnya. Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka. Hari ke hari, bisnis yang dijalankan Song mulai mendapatkan banyak klien, sehingga dirinya membutuhkan partner untuk membantunya. Kemudian ia pun merekrut Park sebagai partnernya. 오신 순서대로 저한테 서류를 주세요. 저한테 서류를. 네, 됐습니다. 아니, 잠깐만. Akibat dari ramainya bisnis yang ia jalankan, sekarang ia bisa membawa banyak uang pada keluarganya. Tidak seperti pada saat menjadi hakim, yang sulit untuk mendapatkan uang. Ya, kecuali... Yaudah, gitu aja. Pada saat Song menjadi hakim, dirinya tidak terlalu sejahtera. Bahkan, rumah yang mereka huni memiliki banyak kekurangan. Dari mulai air keran yang surut, hingga curut yang bersemayam di plafon rumahnya. Namun karena sekarang dirinya telah memiliki cukup uang, Song dan istrinya pun memutuskan untuk membeli apartemen. Lalu pada keesokan harinya, Song menghampiri sebuah apartemen di wilayahnya. Namun bukannya mencuri unit apartemen yang sedang dijual, Song malah meminta pada salah satu ibu rumah tangga untuk menjual unit apartemennya. Pada awalnya ibu itu tak mau menjualnya, namun Song menawarkan pada ibu itu bahwa ia akan membelinya dengan harga di atas rata-rata. Dan nampaknya ibu itu langsung setuju dengan penawaran Song. Perbuatan Song ini bukanlah tanpa alasan, karena ternyata pada 7 tahun yang lalu, Song adalah seorang tukang bangunan, dan unit apartemen inilah yang pada saat itu ia bangun. Dan pada saat itu jugalah masa titik terendahnya Song. Kala itu anak pertamanya baru lahir. Namun pada saat itu ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya persalinan. Namun untungnya mertua dari Song membantu membayarkan biaya persalinan. Namun seperti yang kita tahu, itu bukanlah hal satu-satunya yang harus ditanggung oleh dirinya. Biaya perawatan anaknya menjadi momok yang cukup besar bagi dirinya. Sampai-sampai ia tak mampu membelikan makanan untuk dirinya sendiri. Sehingga ia pun berhutang ke warteg Ibu Choi. Namun pada saat itu Ibu Choi menagih hutang Song 1 bulan yang lalu.
Sedangkan uang yang ia miliki tidak cukup untuk membayar hutangnya. Sehingga ia pun memutuskan untuk kabur dari warteg Ibu Choi. Tindakannya itu sempat terpergok oleh anak Ibu Choi. Namun Song tetap melakukannya. Pada saat terpuruk itulah, Song mulai kembali termotivasi untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pengacara. Dengan uang sisa yang ia miliki, ia kembali datang ke toko buku bekas untuk membeli kembali buku yang dijualnya. Dan dari situ, Song mulai kembali mempelajari buku-bukunya. Sekarang Song telah pindah ke rumah baru bersama keluarganya. Kemudian, Song mengajak keluarganya untuk pergi makan ke warteg Ibu Choi. Di sana, ia melihat Ibu Choi dan anaknya yang bernama Jinwoo. Kemudian, ia pun menghampirinya. Lalu, ia berkata bahwa dirinya adalah orang yang 7 tahun lalu pernah menunggak hutang pada dirinya. Pada awalnya, Ibu Choi tidak mengingatnya. Namun ternyata, Jinwoo mengenalinya. Song pun memberitahu pada mereka berdua bahwa alhamdulillah dirinya sekarang telah menjadi pengacara. Kemudian Song pun hendak membayar hutang yang dimilikinya dulu. Namun, Ibu Choi menolaknya. Ia hanya meminta pada Song agar menjaga tali silaturahmi di antara mereka. Kemudian, Song pun terlihat terharu dengan perkataan Ibu Choi. Dari situ, Song pun mulai mengajak rekannya Park untuk terus makan di warteg Ibu Choi. Pada awalnya, Park tidak keberatan. Namun karena Song setiap hari selalu mengajaknya ke warteg Ibu Choi, Park lama-lama merasa bosan. Namun, Song selalu memaksanya. 한 시간 안 줘. 여기 봤다. 파전 어때? 파전. 막걸리 먹고도 일 안 하려고. 네. 돼지 그리네. Kemudian bisnis Song semakin berkembang pesat. Sekarang ia telah merenovasi kantornya dan mulai merekrut sekretaris wanita baru. Namun ternyata hal itu membuat istrinya cemburu. Namun dengan perkataannya, Song berhasil membujuk istrinya. Di kantor, Song dan Park sedang memikirkan untuk merubah haluan bisnisnya. Karena sekarang, semua pengacara telah beralih menjadi pengurus registrasi aset. Ia merencanakan untuk beralih ke pengacara yang mengurusi pajak. Namun pada saat ia merencanakan itu, tiba-tiba di depan kantornya ada demonstran dari serikat notaris yang protes pada Song. Karena berkat tindakannya, semua pengacara menjadi pengurus registrasi aset. Sehingga para notaris tidak bisa mendapatkan banyak klien. Namun pada saat Song hendak meredakan demonstrasi itu, tiba-tiba pasukan polisi yang datang menembakkan banyak gas air mata ke arah para demonstran. Sehingga membuat Song terkena gas air mata itu dan membuatnya tidak sadarkan diri. Pada masa itu, Korea Selatan memiliki pemerintahan otoriter yang anti kritik. Itu tidak lain karena pada masa itu, pemerintahan Korea Selatan tengah gencar-gencarnya untuk menumpas semua pemikiran komunis yang ada di masyarakatnya. Kemudian kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Cho sedang diberikan penghargaan pada jasanya yang telah menanggulangi pemberontakan simpatisan komunis di kota Gwangju. Kemudian ia ditugaskan oleh atasannya untuk menumpas simpatisan komunis di kota Busan. Lalu kita diperlihatkan Song yang sedang mengajak teman-teman SMA-nya berkumpul di warteg Ibu Choi. Kala itu, pada saat sedang mengobrol, tiba-tiba mereka melihat berita di TV yang memberitakan tentang penangkapan demonstran. Salah satu temannya yang bernama Lee berpendapat bahwa pemerintahan telah melakukan kesewenang-wenangan pada masyarakat. Namun ternyata Song mempunyai pandangan lain. Song merasa bahwa itu memanglah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena pada dasarnya orang-orang itu telah melanggar hukum. Namun Lee yang merupakan seorang reporter mengatakan bahwa itu hanyalah framing yang dibuat oleh media. Song yang tidak sependapat langsung mendebatnya. Dan pada akhirnya perdebatan itu berujung pada perkelahian di antara mereka. Akibat perkelahian itu, Song mendapatkan luka di wajahnya. Ia pun diobati oleh Ibu Choi. Namun pada saat ia sendiri bersama dengan Jinwoo, Song memberitahu pada Jinwoo agar Jinwoo tidak mengikuti kegiatan demo. Namun ternyata Jinwoo merupakan seorang aktivis di universitasnya yang mendukung demonstrasi tersebut. Ia pun mencoba menjelaskan pada Song tentang alasan para mahasiswa berdemo. Namun Song memberitahu pada Jinwoo bahwa berdemo adalah tindakan yang sia-sia. Namun Jinwoo masih tetap tak menerimanya dan memberikan berbagai alasan.
Namun Song yang merasa tersinggung dengan perkataan Jinwo, menganggap bahwa Jinwo berkata seperti itu karena Song telah menghancurkan warteg ibunya. Song pun langsung mengeluarkan banyak uang dari dompetnya untuk mengganti kerugiannya. Namun Jinwo tidak menerimanya. Kemudian Song yang sedang mabuk berkata pada Jinwo bahwa tindakannya itu tidak sopan. Dan jika Jinwo terus seperti itu, Jinwo akan dikatai anak yatim yang tidak mempunyai etika. Ibu Choi yang mendengarnya pun langsung marah dan langsung mengusir Song sambil berkata bahwa uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Lalu kemudian kita diperlihatkan pertemuan antara detektif Cho dengan jaksa Kang yang merupakan jaksa di kota Busan. Mereka sedang merencanakan untuk menculik para anggota klub kutu buku yang ada di kota Busan. Karena sebenarnya di kota Busan pada saat itu sudah tidak ada simpatisan komunis. Namun dengan alasan untuk mencegah adanya pertumbuhan komunis kembali, mereka pun melakukan itu. Kemudian datanglah seorang dokter militer yang bernama Yun. Di sana, ia akan bertugas untuk mengobati para korban penculikan. Di malam harinya, Jinwo yang sedang belajar bersama dengan teman-temannya tiba-tiba digerebek oleh detektif Cho bersama anak buahnya. Jinwo pada awalnya sempat kabur, namun pada akhirnya Jinwo dan teman-temannya berhasil diculik oleh tim detektif Cho. Di tempat penyekapannya, Jinwo disiksa agar dirinya mengakui sebagai seorang komunis. Dan ketika Jinwo sudah tidak sadarkan diri, dirinya diobati oleh Dr. Yon. Di sana, Dr. Yon merasa bahwa kegiatan ini seharusnya tidak terjadi. Kemudian terlihat pengacara Seon yang telah mengetahui informasi terkait penculikan yang dilakukan pemerintah. Namun tiba-tiba Song datang. Di sana ia akan meminta bantuan pada Seon karena dirinya akan mendirikan sebuah perusahaan kuasa hukum. Namun Seon berkata bahwa kali ini dirinya tidak bisa membantu Song karena pemerintah telah mencabut izin pengacaranya. Diketahui bahwa Seon adalah pengacara yang membela para aktivis, sehingga pemerintah mengintervensi dirinya. Berbeda dengan Song yang hanya menjadi pengacara untuk mencari uang. Kemudian terlihat Song yang sedang mendatangi warteg Ibu Cho yang sedang tutup. Berdasarkan informasi yang Song dapat dari warga sekitar bahwa Ibu Choi tengah mencari anaknya yang telah menghilang selama 1 bulan. Di sisi lain, pengacara Seon tengah berbincang dengan rekannya untuk menyelamatkan para anak muda yang sedang disandera melalui persidangan. Namun karena intervensi dari pemerintah yang mencabut izin pengacaranya, membuat Seon tidak bisa membela para anak muda itu. Sampai pada akhirnya, satu-satunya pilihan Seon adalah menunjuk Song sebagai pembela para sandera itu. Kemudian Song yang sedang bermain selancar didatangi oleh pengacara Seon. Ia meminta pada Song untuk menangani kasus keamanan negara. Namun kemudian Song langsung menolaknya karena dia merasa dia hanya seorang pengacara pajak yang sedang mencari uang. Ia tak mau mengorbankan kenyamanan hidupnya. Kemudian pada keesokan harinya, pada saat Song baru sampai di kantornya, ia telah ditunggu Ibu Choi. Di sana, Ibu Choi memohon pada Song untuk menangani kasus anaknya yang dituduh seorang komunis oleh pemerintah. Namun Song yang menyadari bahwa jika ia menangani kasus ini, dia akan kehilangan proyek dengan perusahaan besar. Ia pun bingung dan berkata pada Ibu Choi bahwa ia sekarang sedang mempunyai urusan penting. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Ibu Choi. Namun pada saat melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan besar, Song masih saja melamun memikirkan nasib Jinwo. Kemudian setelah pertemuan itu, Song langsung mencari alamat Ibu Choi. Namun karena Ibu Choi yang sedang tidak ada di rumah, membuat Song harus menunggu Ibu Choi sampai larut malam. 하지매 변호사님, 우리 변호사님 아이가. 아까는 제가 좀 죄송했습니다. Lalu keesokan harinya, Song bersama Ibu Choi langsung pergi ke sel tahanan untuk menemui Jinwo. Pada awalnya mereka tidak diizinkan oleh sipir penjara. Namun karena Song mengancam akan menuntut para sipir jika tidak diizinkan, mereka pun diizinkan untuk bertemu dengan Jinwo. Namun betapa terkejutnya mereka pada saat melihat kondisi Jinwo yang sudah babak belur dan tampak trauma. Ibu Choi yang tidak terima anaknya babak belur langsung menyerang sipir dan membuat mereka dikeluarkan dari lapas. Setelah itu,
Song langsung menemui pengacara Seon. Ia meminta pada Seon agar dirinya dilibatkan dalam kasus ini. Semalaman ia mempelajari kasus ini. Diketahui bahwa Jinwoo dan teman-temannya dijadikan terdakwa karena mereka membaca buku-buku yang dilarang oleh pemerintah. Keputusan Song ini merupakan keputusan yang sangat berat karena bisa saja dengan Song mengambil kasus ini, dirinya akan dijadikan sasaran oleh pemerintah. Lalu kemudian pada saat hari persidangan, Song dan para pengacara serta jaksa dikumpulkan oleh hakim ketua. Di sana mereka diminta oleh hakim agar berhati-hati saat berbicara, karena persidangan ini tengah diliput oleh banyak media. Song yang menyadari gerak-gerik mencurigakan dari orang-orang di situ, merasa bahwa persidangan ini telah diatur oleh pemerintah. Lalu persidangan pun akan dimulai. Namun Song langsung mengajukan keberatan kepada hakim, karena dalam undang-undang para terdakwa tidak boleh diikat dan diborgol dalam persidangan. Karena tak bisa mengelak, hakim pun langsung mengabulkan permintaannya. Kemudian jaksa menuntut para terdakwa dengan dakwaan bahwa mereka telah melakukan perkumpulan komunis dan membaca buku-buku yang dilarang oleh pemerintah. Kemudian pada saat selesai sidang, Song diceramahi oleh pengacara lainnya yang meminta agar Song mengikuti instruksinya. Karena pada saat persidangan keamanan negara seperti ini, yang hanya bisa dilakukan adalah pengurangan masa tahanan, bukan pembebasan terdakwa. Namun Song yang yakin bahwa Jinwoo tak bersalah, tidak mengindahkan perkataan rekannya itu. Kemudian sidang selanjutnya pun dimulai. Jaksa mendatangkan saksi untuk membuktikan bahwa buku yang dibaca oleh para aktivis adalah buku komunis yang ditulis oleh orang Rusia. Namun Song langsung membantahnya, karena buku yang dimaksud oleh saksi merupakan buku yang ditulis oleh diplomat Inggris yang tinggal di Rusia. Dan Inggris merupakan sekutu Korsel. Ini juga dibuktikan dengan adanya konfirmasi dari kedubes Inggris di Korea bahwa buku itu bukanlah buku pro-komunis, melainkan hanya buku sejarah biasa. Akibat pernyataan Song, jaksa dibuat kesal olehnya karena mereka tidak bisa menjalankan rencana yang telah mereka buat. Lalu dengan liciknya, jaksa meminta pada anak buahnya agar mengintervensi Song dengan cara menggoyangkan bisnisnya. Kemudian Song menanyai Jinwoo terkait di mana lokasi ia disiksa dan menanyakan siapa saja orang-orang yang menyiksanya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari Jinwoo, Song langsung menghampiri TKP. Namun pada saat Song telah mendatangi tempat tersebut, tiba-tiba Song dihajar oleh detektif Cho. Kemudian Song diberitahu bahwa jika para polisi tidak menumpas komunis, itu akan membuat Korea Selatan kembali dalam peperangan. Kemudian detektif Cho memaksa pada Song agar dirinya tidak menghalangi jalannya kasus ini. Di persidangan selanjutnya, detektif Cho hadir dalam persidangan. Namun Song tetap tidak gentar dengan itu. Ia mengemukakan fakta bahwa berat badan Jinwoo menurun drastis pada saat disekap. Dan di persidangan, Jinwoo mengakui bahwa dirinya disiksa begitu kejam sehingga membuat dirinya selalu memuntahkan makanan yang ia makan. Jinwoo juga mengakui bahwa dirinya selalu dipaksa untuk menuliskan keterangan palsu agar dirinya terlihat bersalah oleh detektif Cho. Mendengar itu, para orang tua langsung emosi dan keributan pun tidak bisa terhindarkan di persidangan. Kemudian Song meminta pada hakim agar detektif Cho dijadikan sebagai saksi di persidangan selanjutnya. Setelah persidangan itu, Song langsung dihadapkan dengan konsekuensi dari langkah yang dia ambil. Dimulai dari perusahaan besar yang memutuskan kerjasama dengan firma hukumnya. Lalu rekan kerjanya Pak pun marah akibat itu. Bahkan pada saat ia akan menghadiri persidangan selanjutnya, ia dilempari dengan telur oleh masyarakat yang menuduhnya mendukung gerakan komunis. Kemudian pada saat Song sedang membersihkan bajunya di kamar mandi, dirinya kembali bertemu dengan temannya Lee, yang tempo hari berkelahi dengan dirinya. Sekarang Lee menghargai tindakan yang dilakukan Song. Kemudian ia pun memberikan jas dan kemejanya untuk digunakan oleh Song. Kemudian pada saat persidangan dimulai, Song bertanya kepada detektif Cho apakah dirinya melakukan penyiksaan pada para sandera. Namun tentu detektif Cho tidak mengakuinya.
dan berkata bahwa para tahanan melukai dirinya sendiri. Hakim yang mempercayai keterangan dari detektif Cho membuat Song emosi. Setelah persidangan itu, nampak teror-teror mulai berdatangan pada Song. Diawali dengan kantor firma hukumnya yang diacak-acak dan dituduh telah menggelapkan pajak oleh pemerintah, hingga istrinya yang diteror oleh orang tak dikenal lewat telepon. Tentu hal itu menjadi beban berat bagi Song. Ditambah lagi, istrinya yang meminta agar Song berhenti menangani kasus ini demi keselamatan keluarganya. Sampai-sampai pada esok harinya, dirinya diawasi oleh orang yang tak dikenal pada saat berada di kantornya. Lalu kemudian, seorang pengantar makanan datang. Pada saat itu, Song kebingungan, karena dirinya merasa tidak memesan makanan. Namun si pengantar makanan mengatakan bahwa itu adalah pesanan dari seseorang untuk Song. Dan orang itu menitipkan surat untuk Song. Ternyata orang yang menitipkan surat itu adalah Dr. Yon, orang yang mengobati para tahanan pada saat disiksa. Kemudian Song pun menemui Dr. Yon. Di sana Dr. Yon berkata bahwa dirinya bersedia menjadi saksi penyiksaan tahanan pada saat nanti di persidangan. Dari situ Song mengatur rencana dengan pengacara Seon dan juga temannya Lee. Song mengetahui bahwa hakim tidak akan menerima adanya saksi baru dalam persidangan. Sehingga Son meminta pada Lee yang seorang jurnalis untuk mendatangkan para jurnalis dari luar negeri untuk datang pada saat persidangan, agar membuat hakim tidak bisa menolak permintaan yang akan ia ajukan. Kemudian persidangan akhir pun dimulai. Nampak rencana yang dilakukan Song berjalan sebagaimana perkiraan. Akibat adanya para jurnalis asing di persidangan, hakim tidak bisa menolak pengajuan saksi yang diminta oleh Song. Detektif Cho pun ketar-ketir dengan kesaksian dari Dr. Yon. Ia pun langsung keluar dari ruang sidang untuk menghubungi atasannya. Kemudian Song pun mulai menggali informasi dari Dr. Yon. Dr. Yon pun mulai membeberkan semua fakta yang ia ketahui. Pada mulanya, kesaksian itu menjadi kemenangan telak bagi para tahanan. Namun tiba-tiba detektif Cho datang dan memberikan informasi pada jaksa. Lalu setelah itu jaksa memberikan pernyataan bahwa hari ini Dr. Yon telah bolos selama 6 hari dalam bertugas. Dan itu membuatnya melanggar aturan militer, sehingga persidangan harus ditunda dengan alasan hukum militer. Meskipun Dr. Yon membantahnya dengan berkata bahwa dirinya telah mengajukan cuti dan para pengacara yang meminta hakim untuk melindungi saksi dari intervensi pihak luar. Namun tanpa mempertimbangkan permintaan itu, hakim tiba-tiba menunda persidangan dan berkata bahwa semua kesaksian Dr. Yon tidak bisa diterima persidangan. 2시간 휴정 후 최종 결론과 판결하겠습니다. 중간서 확정하니요. 저기 있습니다. 휴정 취소하십시오. 저기 있어. 당신이 재판을 왜 합니까? 중리! 바닥으로 하소를 가려라! Pada saat setelah persidangan selesai, Song yang berada di warteg Ibu Choi meminta maaf karena dirinya tidak bisa membebaskan Jinwoo. Namun Ibu Choi berkata bahwa dirinya sangat berterima kasih pada Song karena sudah berusaha keras untuk membela anaknya. Kemudian mereka didatangi oleh Park dan pengacara Seon. Di sana mereka berkata bahwa Jinwoo dikenai hukuman penjara 3 tahun. Namun mereka telah berhasil mendapatkan keringanan hukuman menjadi 2 tahun penjara, dengan syarat tidak ada pengajuan banding di persidangan. Mendengar itu, Song nampak kecewa dengan putusan hakim. Lalu 6 tahun sejak kejadian itu, Song tengah menjadi pemimpin demonstrasi atas kematian salah satu aktivis yang dihabisi oleh pemerintah otoriter Korea Selatan. Akibat hal itu, Song didakwa atas pelanggaran undang-undang demonstrasi karena telah melakukan perkumpulan terlarang. Namun pada saat hakim meminta pada pengacara Seon untuk memberikan pembelaan pada Song, pengacara Seon mengatakan bahwa di ruang sidang ini telah ada 99 lebih pengacara yang mengajukan diri sebagai pembela untuk Song. Dan pengacara Seon pun meminta pada hakim untuk mengkonfirmasi kehadiran para pengacara yang akan membela Song. Pada saat hakim membacakan nama-nama pengacara itu, terlihat Song terharu bahagia dengan solidaritas yang dilakukan semua rekan-rekannya. 윤여신, 네, 전국조, 네, 네, 조성태, 예, 김희칠, 김광호, 박재훈, 이기동,
Pada kenyataannya, Roh Moo Hyun hanya ditahan selama 1 bulan setelah persidangan itu. Hal ini tak lain dikarenakan banyaknya tekanan dari masyarakat, karena pada tahun itu, masyarakat Korea Selatan sedang melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan pemerintahan yang otoriter. Sehingga pemerintahan otoriter pada saat itu mengambil tindakan untuk sedikit meredakan ketegangan para demonstran dengan membebaskan Roh Moo Hyun. Dan dari situlah karir politik Roh Moo Hyun dimulai. Sampai pada tahun 2003, ia berhasil menjadi presiden Korea Selatan sampai pada 2008. Namun akhir dari kisah hidupnya bisa dibilang cukup tragis. Pada saat usianya genap 62 tahun, dia melakukan bundai pada saat terlibat skandal korupsi. Meskipun pada awalnya Roh Moo Hyun telah membantah tudingan tersebut, namun karena premium media membuat Roh Moo Hyun merasa integritasnya telah tercoreng dan ia merasa malu di hadapan masyarakat. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Tapi di samping benar atau tidaknya perkara tersebut, jika diasumsikan saja dia benar melakukan korupsi itu, Abed sih benar-benar salut. Karena dia bisa merasa sangat malu dengan tindakannya dan membuat keputusan seperti itu. Gak seperti di negara Konoha yang udah gitu aja, Abed takut. Dan buat kalian yang mau nambahin sejarahnya atau apapun itu, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dan subscribe-nya. Abed sangat berterima kasih pada kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Karena hal itu membuat Abed semakin bersemangat membuat konten. Dan Abed harap kalian bisa mendapatkan pelajaran, walaupun cuma sedikit. Akhir kata, Abed mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.